Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Bu mau bertanya sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah sarapan? Belum, Bu. Ya, seharusnya sarapan dulu sebelum sekolah agar badan kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sehat dan kuat. Oke, sekarang pembelajarannya tentang sistem pencernaan. Dan tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi organ saluran pencernaan. Baik, sekarang kita akan mempelajari sistem pencernaan. Baik. Oh iya, Ibu punya sesuatu buat kalian. Ada yang tahu ini buah apa? Jeruk. Pinter. Dalam buah jeruk terkandung apa aja? Vitamin C. Ya, bagus. Ada yang tahu fungsinya? Nggak tahu. Seharusnya kalian tahu apa dari manfaat dari vitamin C dalam buah jeruk. Yang berfungsi salah satunya yaitu mencegah infeksi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalian harus sering-sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C agar tubuh kita terhindar dari infeksi. Baik, kita akan langsung masuk ke materi. Dalam sistem pencernaan terdapat dua organ pencernaan. Yang pertama organ utama, yang kedua organ tambahan atau aksesoris. Nah, dalam sistem pencernaan ini terbagi 4 proses. 4 proses. Nah, dalam sistem pencernaan terbagi atas 4 proses. Yang pertama yaitu ngesti. Maksud dari ngesti sendiri yaitu pemasukan. Kemudian yang kedua digesti, yaitu pencernaan. Yang ketiga yaitu absorpsi atau penyerapan. Yang keempat defekasi atau pengeluaran. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu ingesti. Maksud dari ingesti sendiri yaitu masuknya makanan ke dalam mulut. Nah, ini merupakan proses pemasukan, yaitu proses ingesti. Sudah paham? Baik, bagus. Yang kedua yaitu digesti atau pencernaan. Pencernaan sendiri ini bermaksud memecah makanan menjadi molekul-molekul kecil agar mudah diserap oleh pembuluh darah. Kemudian yang ketiga yaitu penyerapan. Maksudnya sisa-sisa dari hasil pencernaan akan diserap dan proses tersebut dinamakan absorpsi. Yang ketiga yaitu pengeluaran. Maksudnya hasil penyerapan sisa-sisa makanan kan terdapat sisa makanan yang tidak tercerna oleh tubuh. Nah, sisa makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus yang berupa feses atau tinja yang disebut dengan defekasi. Baik, kita akan dalam proses pencernaan makanan di sini terdapat dua, yaitu proses secara mekanik dan yang kedua yaitu secara kimiawi. Contoh dari mekanik sendiri yaitu masuknya makanan ke dalam mulut itu dikunyah oleh gigi. Itu merupakan proses mekanik. Yang kedua, proses secara kimiawi, yaitu pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim-enzim dalam tubuh. Baik, kemudian kita langsung menuju ke
organ utama. Organ utama. Yang pertama apa organ utama dalam pencernaan? Mulut. Ya, bagus. Mulut. Nah, di dalam mulut ada dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Nah, contoh pencernaan mekanik yaitu masuknya makanan dikunyah, diremas itu oleh gigi. Kemudian secara kimiawinya itu dibantu oleh kelenjar ludah. Ini terdapat kelenjar air liur yang disebut dengan saliva. Air liur sendiri mengandung senyawa antibakteri dan mengandung enzim, yaitu enzim amilase. Nah, enzim amilase sendiri yaitu berfungsi mengubah amilum menjadi monosakarida agar mudah diserap oleh tubuh. Baik, kita akan masuk ke organ utama yang kedua. Apa? Ronggongan. Bagus. Kerongkongan. Kerombongan. Atau biasa dikenal dengan esofagus. Apa itu? Esofagus. Eso. Di dalam kerongkongan ini, makanan yang sudah tercerna di dalam mulut akan masuk ke dalam faring. Di mana? Nah, faring adalah saluran memanjang yang berada di bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan esofagus atau kerongkongan. Faring sendiri terdapat katup pernapasan yang dinamakan dengan epiglotis. Nah, epiglotis sendiri yaitu berfungsi menutup katup pernapasan agar makanan yang sudah dicerna tidak masuk ke katup pernapasan atau saluran pernapasan karena bisa membahayakan. Kemudian setelah melewati faring, makanan yang sudah dicerna dalam mulut itu langsung masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan atau esofagus ini terdapat otot. Otot tersebut bergerak sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan yang sudah tercerna ke dalam lambung. Nah, gerakan dalam kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Oh ya, satu lagi. Makanan yang sudah dicerna dari mulut disebut dengan bolus. Baik, kita langsung masuk ke organ utama yang ketiga yaitu apa? Lambung. Bagus. Lambung. Nah, bolus atau makanan yang sudah dicerna dalam mulut setelah melalui kerongkongan akan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung ini juga terdapat dua proses, yaitu secara mekanik maupun kimiawi. Kemudian secara mekanik sendiri yaitu makanan atau bolus dicerna oleh otot-otot lambung yang bergerak dalam lambung. Kemudian secara kimiawi sendiri yaitu makanan atau bolus itu tercampur dengan getah lambung yang mengandung HCl, pepsin, enzim pepsin, musin, dan renin. Wah, banyak sekali ya enzim-enzimnya ya. HCl itu sendiri berfungsi untuk pengaktifan pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua, enzim pepsin. Enzim pepsin sendiri berperan untuk mengubah protein menjadi polipepton atau pepton. Yang ketiga, musin. Musin sendiri berfungsi untuk pelicin makanan agar makanan mudah menuju ke organ selanjutnya. Kemudian renin. Renin sendiri yaitu berfungsi sebagai penggumpalan susu agar makanan dapat tercerna di dalam lambung. Kemudian, baik, kita menuju organ selanjutnya. Apa organ selanjutnya?
4. Apa ya? Ayo. Nggak tahu, Bu. Baik. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, duodenum sendiri yaitu usus 12 jari. Nah, makanan yang sudah tercerna dalam lambung atau yang tadi dinamakan dengan thymus yang berwarna kuning akan masuk ke usus halus. Yang pertama melewati usus 12 jari. Pada duodenum ini terdapat kantong empedu dan pankreas. Kantong empedu terdapat cairan yang dinamakan cairan empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak menjadi lemak yang larut dalam air. Kemudian yang kedua yaitu pankreas. Juga terdapat cairan di dalam pankreas. Yang pertama enzim lipase, kemudian amilase, kemudian tripsin. Nah, di dalam pankreas ada lipase, amilase, dan tripsin. Nah, lipase sendiri yaitu mengubah lemak menjadi apa? Mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian amilase, enzim amilase yaitu mengubah amilum, yaitu mengubah zat tepung menjadi gula. Yang ketiga yaitu tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida dan asam amino. Oh ya, di dalam pankreas selain terdapat cairan juga terdapat hormon yang dinamakan hormon insulin. Fungsi dari hormon insulin sendiri yaitu menurunkan kadar yang terdapat dalam thymus agar terhindar dari penyakit yang namanya diabetes atau kencing manis. Nah, tadi kan berada di duodenum. Kemudian sekarang menuju ke jejunum. Ini merupakan usus tengah atau usus kosong. Nah, dalam proses pencernaan di dalam jejunum ini yaitu menyempurnakan proses pencernaan di dalam duodenum. Nah, hasil dari jejunum ini yaitu gliserol, asam amino, kemudian asam lemak, dan sebagainya. Setelah itu, setelah melewati jejunum menuju ke ileum. Apa ileum? Yaitu usus penyerapan. Nah, di dalam ileum ini terdapat villi. Terdapat villi atau jonjot usus yang berfungsi menyerap sari-sari makanan yang dihasilkan oleh jejunum. Kemudian kita langsung masuk ke organ selanjutnya yaitu apa? Usus besar. Baik, bagus. Usus besar. Nah, di dalam usus halus terdapat 3 bagian. Di dalam usus besar juga terdapat 3 bagian. Nah, sebelum itu usus besar juga dikenal atau dinamakan kolon. Nah, yang pertama yaitu kolonae atau ascendent. Yang kedua kolon mendatar. Kolon mendatar yang dinamakan transversum. Yang ketiga yaitu kolon turun atau descendant. Bukan Descendant of the Sun ya, drama Korea, bukan ya. Baik, di dalam usus besar ini terdapat 3 bagian, yaitu kolonae atau ascendant,
kolon mendatar atau transversum, dan kolon turun atau menurun yaitu descending. Fungsi dari usus besar ini yaitu mengatur kadar air sisa makanan yang telah dihasilkan oleh usus halus. Apabila di dalam usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan juga menghasilkan bau-bau gas yang tak sedap. Nah, setelah melalui usus besar, makanan menuju ke rektum. Apa rektum? Ujung dari usus besar. Nah, bau gas atau feses yang dihasilkan dari proses usus besar ini akan dikeluarkan melalui anus. Nah, proses tersebut disebut juga defekasi. Kemudian yang selanjutnya organ tambahan atau aksesoris. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan dua yang tadi yang terdapat di dalam usus halus, yaitu di duodenum. Ada yang ingat? Lupa, Bu. Baik, Ibu sebutkan lagi, yaitu kantong empedu dan pankreas. Nah, kantong empedu dan pankreas ini merupakan organ tambahan dari sistem pencernaan. Kemudian juga ada hati, itu juga termasuk organ tambahan. Baik, Ibu berikan, apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah, paham semua berarti ya. Insya Allah. Sekarang makna yang terkandung dalam pembelajaran sistem pencernaan ini yaitu janganlah kalian memahami kalimat secara mentah-mentah. Harus dipahami dan dimaknai secara betul-betul. Seperti yang terjadi dalam proses pencernaan, mulai dari kasar, kemudian dicerna sampai halus. Jadi kita sebelum mengeluarkan pembicaraan, kita harus berpikir terlebih dahulu. Itulah makna pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini manfaat dan barokah. Amin. Sekian. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekian. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.